Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Kepala BPSDM, dan BPIW, serta jajarannya yang saya hormati. Saya sengaja hadir di awal karena serius ingin ikut rapat dengan Sekjen dan Irjen dan BPIW, khususnya BPIW ini. Saya pahami BPIW ini kebijakan-kebijakan anggaran di dirjen-dirjen teknis ini berangkat dari hasil kajian dari BPIW. Tadi saya melihat salah satu output dari pekerjaan BPIW ini adalah ada yang percepatan peningkatan infrastruktur, kemudian peran BPIW dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting begitu. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ketika BPIW melakukan perannya dalam penanganan kemiskinan ekstrim, kok mitra yang dibawa adalah PMK dan BKKBN. Sementara saya nggak tahu hubungannya dengan Kementerian Desa. Ya. Karena kalau BKKBN data yang dapat adalah data kondisi masyarakat miskin yang sifatnya personal, kaitannya dengan rumah, ketersediaan air, dan seterusnya. Padahal kalau kita ingin dapatkan data, kemiskinan itu lebih komprehensif dari desa yang akan lebih komprehensif. Di Kementerian Desa kan ada indeks desa itu, ada desa yang sangat tertinggal, desa tertinggal. Dalam diskusi kami dengan Kementerian Desa itu, saya katakan di Kementerian Desa itu nomenklaturnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Saya bertanya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa dalam pembangunan daerah tertinggal? Mereka katakan kami tidak punya anggaran untuk itu. Karena anggaran Kementerian Desa hanya 3 triliun dan lebih separuh itu adalah untuk belanja pegawai. Di Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal saja, kegiatan mereka sangat kecil sekali. Sementara yang mereka pikirkan adalah pembangunan daerah tertinggal. Belum lagi berbicara dengan masalah desa sangat tertinggal di daerah yang bukan daerah tertinggal. Saya sempat bertanya kepada mereka di Kementerian Desa, itu pembangunannya di Kementerian PU katanya, atau di daerah. Kita tahu kalau daerah sekarang ini kondisi keuangannya sangat-sangat tidak memadai untuk pembangunan. Bahkan di satu daerah itu hanya 200 miliar untuk belanja modal, ada yang 100 miliar untuk belanja modal. Di situ semuanya. Nah, saya berharap itu adalah dari Kementerian PU. Tadi BPIW mengatakan ada kontribusi BPIW ini dalam penanganan ekstrim, penanganan kemiskinan ekstrim. Saya khawatir dengan tadi hanya mitranya itu tidak melibatkan Kementerian Desa. Saya ingin berharap, salah satu contoh Pak Kepala Badan, itu di Riau, ada di Kabupaten Kampar. Saya selalu sampaikan ini. Ada satu kecamatan Kampar Kiri Hulu, itu kalau tidak salah desanya ada 24 desa. 23 desa itu adalah desa sangat tertinggal. Dan satu desa adalah desa tertinggal, ibu kota kecamatan. Jadi 24 desa itu
ada 9 desa, bahkan lebih, ada 13 desa, itu berada di jalur sungai. Pemerintah daerah sudah membuat jalan namanya jalan interpretasi. Diberikan izin oleh kawasan hutan KLHK untuk membangun akses mereka lewat darat. Karena sekarang ini mereka hanya melewati sungai. Itu akses lewat darat itu dibangunlah jalan seminisasi 1,5 meter. Tapi pemerintah daerah nggak sanggup, Pak, karena ada jembatan yang harus dibangun, ada dananya luar biasa. Bahkan pemerintah daerah membuat bantuan keuangan ke desa, nggak sanggup mereka mengeluarkan. Selama tidak dibangun jalan akses darat dan itu memungkinkan, mereka ini tidak akan pernah keluar dari kemiskinannya. Maka saya berharap pada Pak Kepala Badan untuk pertama perlu kayaknya pelibatan Kementerian Desa di sini. Kemudian dalam kegiatan-kegiatannya musyawarah, konrek lah bahasanya tadi juga di daerah-daerah bersama pemerintah daerah, sebaiknya ke depan Pak undang juga kami, karena pola berpikirnya pemerintah daerah kadang-kadang, apalagi kalau pejabat-pejabat tertentu Pak, tidak berpikir untuk lebih maju begitu, berpikirnya melakukan kegiatan-kegiatan rutin saja begitu. Jadi kalau saya ingin mengusulkan sekarang ini untuk penanganan ekstrim di 13 desa ini dengan membangun jalan akses darat, memang tidak masuk di jalan daerah karena memang mungkin di Cipta Karya. Cuma kalau dengan program pisau tidak akan tertangani, Pak. Ini perlu kebijakan khusus untuk penanganan ini. Lebih fokus kalau betul-betul kita menangani penanganan ekstrim, kemiskinan ekstrim, data itu mana desa yang sangat tertinggal. Kita bisa targetkan setahun 2 tahun yang akan datang selesai, tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal. Desa yang sangat tertinggal itu salah satu faktor utamanya adalah akses jalan. Dan ada desa yang memungkinkan untuk dibuat akses jalan. Karena kalau menggunakan akses sungai, Pak, ini sudahlah dangkal, airnya deras, itu biaya mereka membangun rumah. Itu tidak bicara di Papua, Pak. Itu bisa 100.000 satu sak semen. Sementara kalau bahkan lebih, mereka katakan harga satu sak semen itu sama, harga angkutnya sama dengan harga normalnya. Begitu hitungannya. Jadi 2 kali lipat. Kalau satu sak semen itu 65.000, maka harga semen sampai ke kampung itu 130.000. Jadi tidak mungkin mereka ini keluar dari kemiskinannya. Padahal hasil pertanian mereka melimpah, Pak. Cuma karena akses ini membuat mereka tidak bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Kemudian saya ingin sampaikan, atas dasar rekomendasi yang saya pahami, BPIW ini kemudian anggaran-anggaran di Kementerian PU itu didistribusikan terkait dengan infrastruktur pembangunan jalan daerah, Pak. Saya ingin sampaikan bahwasanya dari data yang kami dapatkan, memang di Google saya ketemukan, bahwasanya jalan provinsi yang paling tinggi kerusakan dan paling panjang kerusakannya di Indonesia itu adalah Provinsi Riau. Jadi mohon berdasarkan dari data ini supaya bisa tertangani, mengurangi persentase kerusakan jalan daerah itu, porsi untuk Riau ini mohon menjadi perhatian dari Kementerian PUPR. Jadi tidak berbasis kepada adanya anggota Komisi 5 atau tidak, tetapi memang itu berdasarkan kepada kebijakan yang ada di Kementerian PUPR. Dan untuk jalan kabupaten kotanya, kalau tidak salah, itu nomor 5 peringkat terburuknya atau terusaknya. Kemudian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Kepala BPSDM, Pak Alawi, saya berharap SDM Kementerian PU untuk di Balai
lelang ya, BP2JK. Supaya tidak lama-lama pegawai, tidak hanya kepala balainya Pak, tetapi pegawai yang ada di balai lelang itu tidak itu saja yang dikhawatirkan. Saya pernah bertemu dengan seseorang pihak ketiga, saya ditawari katanya. Saya ditawari oleh orang balai lelang katanya. Jadi sudah punya, kan salah satu yang kita mutasi itu kepala-kepala balai supaya tidak ada hubungan tertentu dengan seseorang begitu. Tetapi kepalanya tidak, tapi staf atau panitianya yang justru yang main Pak. Karena akan semakin banyak yang punya SDM untuk itu, sehingga bisa dimutasikan atau masuk ke balai dirjen teknis, ke balai teknis atau balai lelang bisa dimutasi. Kemudian yang keempat, saya ingin tanya Pak, dulu di awal periode kami mengusulkan waktu itu adalah bagaimana Kementerian PU ini membantu petani karet untuk peningkatan harga mereka. Memang ada kebijakan waktu itu adalah bagaimana kita membuat aspal karet Pak. Nah, 1 tahun 2023 kita tidak lagi beli karet. Saya ingin mempertanyakan ini Pak, karena ketika kita beli tahun 2021, 2022 itu harga karet itu naik Pak. Alhamdulillah terbantu petani karet. Nah, sekarang ini tidak berlanjut lagi, sehingga harga karet sekarang sangat-sangat miris sekali, lebih murah, jauh lebih murah, tidak sampai 1 kilo beras, setengah kilo beras Pak harga karet. Nah itu mohon, kalau ini kebijakan membeli karet ini kemudian mencampurnya dengan aspal itu bisa worth it, kalau bisa ini tetap dilanjutkan sehingga ketahanan aspal kita bisa kuat, kemudian masyarakat kita juga terbantu. Karena salah satu tujuan daripada pembangunan itu adalah melibatkan juga masyarakat. Apalagi kalau dalam teknologi ada istilahnya TKDN sekarang ya. KDN itu bagaimana potensi dalam negeri ini kita manfaatkan untuk pembangunan kita. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, konkretnya saya usul Pak, ini kayak kita di kotaku dulu, penanganan kumuh itu kan ada skalanya kecil ya, yang 1M, terakhir kan dananya 750 Pak. Ada yang skala kawasan Pak, yang sampai 10 miliar, yang kontraktual. Nah maksud saya Pak, saya setuju nih, saya baca punya Bapak, salah satu penanganannya adalah penanganan akses dan jalan lingkungan. Nah, kadang-kadang akses itu memang antara satu desa ke desa yang lain, Pak. Itu bisa dengan penanganannya melalui pisau misalnya. Tapi ada akses seperti yang saya sampaikan tadi itu lebih besar, tidak cukup dengan dana pisau, Pak. Nah, maksudnya kalau bisa itu memang skala kawasan. Dia tidak masuk dalam, tidak bisa dimasukkan di infrastruktur jalan daerah Pak. Tidak bisa masuk karena dia di jalan desa. Cuma panjang. Kalau itu mengharapkan pisau, itu tidak akan selesai. Karena maksud saya usul saja, memang akan berpikir kita membuat program baru. Kalau pisau itu adalah skalanya skala kecil, seperti kotaku, nah, buat skalanya skala besar untuk penanganan khusus untuk desa sangat tertinggal yang saya sampaikan tadi, Pak. Sehingga jelas konkret gitu. Karena pisau saya usulkan pisau, Pak. Waduh, enggak 10 tahun nggak selesai. Hanya apalagi syaratnya kemarin satu kecamatan tuh hanya satu dapat pisau, kegiatan pisaunya. Itu, Pak. Konkretnya itu, Pak, usulannya agar bisa dipikirkan untuk BPIW.